Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Ngobor, channel yang ya ngobrolin sesuatu yang horor-horor. Selamat datang buat kawan-kawan yang baru datang. Selamat datang buat kawan-kawan yang udah biasa mampir di sini. Ada Bro Ayung di sini yang akan bercerita ke kawan-kawan semuanya. Jadi langsung aja daripada kelamaan. Monggo Bro Ayung, waktu dan tempat dipersilakan. Monggo. Baik, terima kasih Mas Bi atas kesempatannya. Seperti biasa, aku mau nyapa kawan-kawan ngobrol dulu ya Bi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bismillahirrahmanirrahim. Apa kabar kawan-kawan ngobrol semua? Semoga semua dalam keadaan baik, sehat tentunya. Dan selalu bahagia kapanpun dan dimanapun saatnya. Kembali ada kami berdua yang mau nemenin kawan-kawan semua ngobrolin yang horor-horor ya Bi. Betul. Selamat datang juga untuk teman-teman yang baru mampir di channel ini. Semoga betah, semoga menghibur gitu aja. Semoga ngajak yang lainnya gitu. Betul. Itu kan ada tulisannya kecil banget di sini. Gitu, Bi. Baik, itu aja ya, Bi ya. Ada apa nih Bro Ayung yang mau dibagiin ke kawan-kawan? Kawan-kawan. Iya, ada sebuah kisah Bi tentu. Kalau kita ngobrol di sini ada yang kita ngobrolin cerita teman-teman ya, subscriber ataupun dari sekeliling kita yang horor. Begitu ya, Bi. Tapi kadarnya kan tergantung dari cerita tersebut. Apa sih? Yang jelas ini ada cerita dari Mas Iwan. Iwan siapa lagi? Mas Iwan itu tetangga depan rumah. Oh, iya. Masih saudara. Kemarin Yang tukang servis HP itu bukan? betul. Dan ini hari semalam itu malam kelima ya. Emaknya kan Oh, yang meninggal. emaknya meninggal. Nah, ngobrol-ngobrol lah, kata orang Jawa itu dawa-dawa ula. Ngobrol-ngobrol habis kita itu tahlilan, akhirnya yang lain bubar, kita ngobrol. Berarti Haji Mumpung ya? Iya. Tahlilan mumpung begini, barangkali ada cerita gitu. Betul, kita ngobrol, nemenin beres-beres, otomatis kan sisa-sisa penjajahan banyak. Rokok ya ampar-amparan, gorengan, buah-buahan dikumpulin sama yang belum bubar. Iya, nanti diplastikin, bawa pulang, lumayan, goreng lagi besoknya. Iya, lumayan. Ya begitulah, Bi. Apalagi jangan masih ada bau-bau sedulur gitu kan, pantas gitu kan. Mau ngasih mereka juga nggak ngasih juga nggak enak. Gitu kan. Apalagi mukanya aku kan tak style melas banget itu. Iya, sedih pokoknya. Sedih ya. Ngobrol Bi, lama kelamaan ngobrolin dari politik, ngobrolin pesulap merah, pesulap biru, kuning, hijau. Ya ini lagi viral banget. Lagi viral banget. Aku nggak terlalu paham Bi, masalahnya. Nggak mengikuti. Kalau gue kemarin sempat mengikuti dan nonton video-video dari dia memang menarik gitu. Menarik, apalagi yang masalah ini ya belakangan konflik itu ya. Aku nggak ngikutin tapi ngintip doang ngintip. Ngintip biasanya itu lebih tajam gitu, konsentrasinya tuh bagus, lebih ke titik ini. Iya, tapi nggak mau menjustifikasi siapapun, cuma memang hal itu ada seperti itu gitu dan rame. Sayang kita nggak bisa ngundang beliau ya. Iya, kita nggak mampu gitu. Kita akan ngundang pesulap biru aja nanti. Pesulap biru. Oke. Ngobrolin itu, ngobrolin politik, ngobrolin bantuan. Tadi siang juga ibu-ibu ada yang dapat kupon dari balai desa, katanya ngambil mie Bi. Ngambil mie, oh yang benar 1 dus lumayan kan. Bayar Bi. Oh bayar 20.000. Yo, tetap ada bayarnya juga. Padahal lagi nggak pengen mie, nggak ngambil di Paido. Diomong, ya wis ini. Akhirnya kita panjang ngobrolin, ketemu di bab horor kan. Bab horor biasanya tertarik. Agak maleman. Anaknya disuruh masuk. Saat semuanya udah mulai bosen, lelah. Ini satu ada yang pemantik kecil gitu kan. Langsung jadi. Biasa. Aku ada antek-antek begitu kan. Ada antek-antek kawan gitu. Hawa kayak gitu. Biasanya ada pemantik kecil aja. Giniin kan, begitu ini kan dulu kan ada pohon gede di sini ya. Angker kan dulu kan. Iya. Dulu apa aja sih? Langsung udah jadi. Nah, tempat gimana kita duduk itu dulu adalah Dragon. Pompa manual genjot itu ya. Iya, tapi ini nggak mau cerita. Aku ada bukan janji sih, tapi ngomong sama teman-teman kan ada kisah di pompa tersebut. Tapi nanti aja wis. Tapi kita duduk itu di bekas pompa. Udah rapat. Ya latarnya rumah yang itu, rumahnya yang ditinggalin Mas Iwan itu. Udah di paving block segala macam, ada pagernya. Tapi ini sebelah mana sih Bro Ayung? Kalau misal keluar dari rumahmu nih, ke sana kanan kan Ujang. Ini ke kiri. Yang belum keluar dari jalan ada rumah pagar itu. Belum keluar dari depan rumah persis. Depan rumah persis ya? Iya, depan rumah kan kebun pisang. Iya. Terus ada
apa ya dulu V for Iya, Vendetta situ sana di depannya lagi. Oh, itu rumah itu bagian belakangnya. bagian belakang. Oh, berarti pas tikungan dong. Pas tikungan di situ kita ngobrol di situ lesehan, banyak orang, banyak teman-teman, tapi ya teman-teman yang udah disituasikan gitu ya, bukan anggota luar gitu. Ada yang disinggung, tes ngomongin yang horor, keluar semua ceritanya. Mungkin ada 200 berapa gitu kan, tapi aku tak pilih dulu yang Mas Iwan ngalami, tapi udah lama sih Bi. Aku ketika rumah yang tak tempatin kan baru, jadi di beberapa ngobrol dan kemarin ada cerita tentang apa namanya ya genset. Oh, genset. Itu kan bawa-bawa kali masalah talut itu kan. Yang dulu itu memang yang aku lihat ya masih kali tapi kali mati begitu ya, bukan irigasi lagi tapi benar-benar cuma ndongan banyu. Air itu banyak gitu ya. Sekarang kan udah ada talut. Nah, Iwan itu menceritakan pada saat itu peristiwa mau bangun talut tersebut. Ini talut yang sebelah mana? Pas belakang rumahku. Oh, belakang rumah. Yang ada makam itu. Samping diesel lah, ada rumah ini, ada gubuk itu kan. Nah, Iwan ngomong, waktu itu kan gini ya, aku sama istri lagi hamil. Istri waktu itu lagi hamil, tapi kita kan kita orang sekarang gitu ya, nggak terlalu ngomongin, maksudnya dicampur adukan loh, ini nanti keluar orang hamil malam-malam nanti begini. Namanya gerah ya keluar di latar gitu, di pelataran. Di pelataran masih sore Mas, waktu itu ya jam 11-an. Malam, wan itu malam. Jam 11 orang hamil. Ya hamil kecil, masih kecil. Tapi emang gerah, istri pengennya keluar, tak temenin keluar sambil bikin kopi. Dia ngemil-ngemil begitu. Tahu-tahu dari arah sebelah barat. Temenin keluar sambil bikin kopi. Bikin kopinya di luar berarti. Bikin kopinya di luar, kompornya di dalam. Kan kopinya di luar. Kopinya di luar. Sendoknya beli di dalam. lagi kopinya. Bolak-balik gitu ya, susah. Ya seperti itu. Akhirnya itu dia lagi anteng-anteng, istrinya mainan HP Tempo itulah, belum secanggih sekarang tapi udah ada Android Bi, mungkin Facebook atau apa ya. Tahu mereka tuh dengar suara kerumunan, itu banyak orang grek itu ngobrol-ngobrol dari kejauhan. Nun jauh di sana di sebelah barat arah sawah. Arah Ujang. Sonoan. Mas, kayak ada banyak orang sih di sana. Iya, ini suaranya siapa ya? Kok banyak orang makin mendekat sampai depannya Ujang mulai ketahuan kan, tapi controtnya, bentuknya, wajahnya, wujudnya kan tetap nggak jelas, orang hitam gelap doang gitu karena situ hitam banyak begitu orang. Ya nggak banyak banget. 3.000 lah. 3.600. Enggak, cuma 5 sampai 6 orang. Mereka orang dewasa semua dan beberapa karena Iwan orang situ asli, mereka Iwan mengenali semuanya itu. Ada mantu juga kenal, tapi yang paling dituakan di situ kan ada kiai lah, ustadz. Itu orang beneran. Orang beneran, Bi. Siapa tahu orang-orangan. Jangan anggap orang-orangan sawah gitu. Jangan anggap horor dulu, Bi. Kita belum. Menit-menitnya belum pas untuk horor. Datang, Bi, ucuk. Rata setengah berlari, mereka kayak ngos-ngosan gitu loh, ngos-ngosan. Tapi yang agak nyantai emang yang tua sepuh itu kan. Karena nggak lari susah. Iya. Itu cincin ini sarung begini kan. Ngeliatin Mas Iwan di situ. Wan, gawat kayak gitu. Katanya lagi gawat. Loh, lagi gawat apa, Ted? Kita konfesi ngomong, kamu aja yang ngomong katanya. Mas Iwan ngapunten ini ya, bukannya so tahu atau apa gitu ya. Sampean juga orang sini, paham banget daerah sini. Tapi kalau menurut saya kalau mau dipakai ya monggo, enggak apa-apa gitu. Sebaiknya untuk 1-2 malam ini jangan di luar dulu. Kalau udah malam-malamnya sepi gitu, jangan di luar dulu. Loh, ada apa Mas? Seru nih kayaknya ceritanya. Enggak bisa bener. Oh, enggak biasa aja. Biasa aja. Ada apa Mas? Primen Ted? Gimana Ted? Ya udah cerita aja tapi ya jangan terlalu mendalam. Kan Iwan mah berani gitu. Istrinya kan kasihan. Lah, jangan kayak gitu kan. Lagi hamil juga kan ngomong, "Ted apa sih Ted? Apa?" Jadi penasaran. Enggak, lagi rame Wan, lagi rame aktivitas goib itu lagi rame di daerah ini sampai perbatasan. Jadi ya kesini sampai Iwan sampai kali ke belakang ya daerah Butterfly kayak gitulah beberapa. Itu masih lingkungan situ lebih sepanjang talut itu. Emang ada apa sih Dad? Lagi rame Wan, lagi rame banget aktivitas itu, aktivitas yang nggak jelas. Makanya ini juga kami
lagi keliling karena tadi ada laporan warga sebelah barat kayak gitu ya. Jadi pinggir sawah situ ada aki-aki yang laporan katanya melihat penampakan, tapi ya gitu gangguin masuk-masuk ke rumah. Masuk-masuk ke rumah, Bi. Jadi ada sosok ikat lima, Bi. Ikat lima itu sosok pocong itu dari sore, kata sebut saja namanya Ki siapa ya? Ki Wakrun lah ya. Ki Wakrun itu tinggal sama ya anak cucunya banyak gitu. Itu anaknya kan rewel terus dari mau maghrib, Bi. Rewel terus, pucuk rewel terus. Kata anak cucunya. Cucunya. Pak, kalau kayak gini ada yang ngawengi, Pak. Kalau kayak gini ada yang siapa gangguin. istrinya yang bilang? Istrinya udah ini juga. Kontrol ngarep, Pak. Wong lanang nang ngarep mana? Keliling kalau bisa. Ngomong apa nih? Ngomong apa nih? Itu nggak bisa kalau ngomong dua kali bisa salah, Bi. Kontrol itu pun dapat dari TV sinetron kan. Mubeng, suruh muter, akhirnya kedangin. Lah, aku awalnya lagi ora penak, badanku lagi nggak enak. Tahu, Ki Wakrun juga ini ada yang gangguin di luar. Akhirnya mantu, Bi, yang tadinya orang santri kan, ada mantu. Pak, kalau mawon, Pak, aku aja yang keluar. Itu baru mau keluar, langsung tahu-tahu mantu itu kayak ada yang nabrak, des kayak gitu badannya, Bi. Kayak ada yang nabrak. Udah buka pintu? Belum. Oh, belum. Masih di dalam rumah berarti. Jadi TV nyala, ruang tengah, mau keluar ruang tengah, ada pintu lagi itu kayak disamper kayak gitu. Mantunya sampai doyong begini ngerubuhin istrinya Ki Wakrun. Ya tumplek kabeh. Ibu mertuanya. Ya kalau kan lumayan balung kabeh wis tua. Kontrol kayak gitu kan. Ya lo, hati-hati, kenapa sih bocah? Meriang, meriang, katanya meriang. Padahal tadi yang nyuruh kan dia mau keluar. Akhirnya, loh, kamu kenapa, Mam? Kata Ki Wakrun. Imam, kenapa, Mam? Pak, anak sing nabrak, Pak. Ada yang nabrak aku. Sampai ngeliat apa enggak? Anak sing nabrak. Ada yang nabrak. Tuh langsung bus kayak gitu kan. Dia kan ceritanya rada paham. Kakinya. Iya. Si imamnya. Oh, si imamnya. Ke kamar, Pak. Ke kamar, ke tempatnya anaknya. Anaknya kan di dalam sama istri, nangis kan. Tambah kejer, Bi. Terus langsung jeblok. Tahu ada suara keras, Bi. Suara keras tahu. Jendela dibuka, terus imam loncat ke sana jendela. Untung jendelanya imam itu yang nggak ada ram-ram begini loh. Jadi langsung loncat keluar. Mam, ada apa, Mam? Ada apa? Sini, Pak, kalau mau ikut sini kayak gitu kan. Ngomong lihat sendiri itu pas keluar Kidangin Ki Wakrun muterkan lewat depan. Itu ngelihat mantu nembus ke kebun, masih ada bendaran lampu dari pas kamarnya itu imam kan. Kelihatan, Bi. Jadi yang kesana itu kayak gitu, lari sih pocong itu, Bi. Pocongan itu lari. Cuman yang kata imam yang aneh kan, pocongan kalau masih bilang pocong, tapi di bawahnya kayaknya ikatannya lepas gitu loh, Bi. Ada tapaknya gitu. Enggak, keser-keser gitu loh. Ya, ngebuka keser-keser, tapi dibilang misalnya orang nyamar jelas banget. Tadi nabrak aku ngerasa dia, terus ketika loncat di jendela juga was gitu aja. Masa ada sih gitu yang lepas? Kayaknya aku nggak pernah. Setelah selesaikan kan masuknya ke kebun terus arah ke Talu. Hilang gitu ya. Hilang jelek. Kejar. Karena kan laporannya angel, Bi, sama Ustadz sama ini kan. Iya ada pocong. Kayak Bimam, kalau ngomong sama Ustadz jangan masalah bawahnya urusan. Jadi bawahnya nggak usah dilaporin. Nanti disangkain ngada-ada kayak gitu. Nah, tapi lagian kan Ustadz orang pintar pasti tahu energinya juga ngerti, nggak bohong kayak gitu. Ya terserah. Akhirnya laporan bareng. Mereka juga memang lagi persiapan, siapa kayak Ustadz itu kan, sama warga di situ. Mereka juga diserahin buat pengamanan nanti ketika bikin talut itu loh, jalan air. Jadi udah. Waktu itu belum dibikin. Akhirnya ngomong kan sama Ustadz. Ini tadi aku ada yang gangguin di rumah sampai bocah masih nangis di rumah. Wah, cilaka kayak gini. Larinya kemana? Ya kemana lagi, ke kali kayak gitu. Oh iya. Ngelomong yang ngomong kan kaki ini kan, jangan ngomongin masalah bawahnya. Pocongan tapi kayak angel pocongan tapi susah. Memang keluar dari rumah saya mah dari depan ngeliat, tapi yang nggak terlalu jelas. Sampai di bawahnya kayak rokan. Kayak pakai rok, jadi kayak talinya ucul, ucul. Angel katanya, masa ada yang kayak gitu? Jalannya kadang-kadang muncul, kadang-kadang lari, Bi. Ini saya ini, jadi pada guyonan ketawa, langsung ke sana aja. Ternyata Ustadz sama tadi rombongannya tadi ya berlima itu
ke tempatnya Ki Wakrun. Ki siapa ya tadi? Ki Wakrun. Ki Wakrun itu udah mendekat lagi, Bi. Siapanya yang mendekat? Sosok pocongan itu, tapi udah beda. Sosoknya itu beda. Jadi enggak yang ikatannya lepas. Tadi ada beberapa. Jadi malah tundung-tundungan katanya kata orang Jawa. Ada yang kecil, ada yang gede. Begitu muter posisinya. Jadi di setiap bolongan rumah itu ada semua. Maksudnya bolongan rumah itu apa? Pintu jendela kayak gitu. gitu. Di sela-sela masuk itu ada semua. Kayak gitu. Tapi ceritanya imam sebelum keluar pagar semua itu. Itu ada perkara apa sih bisanya kayak gitu? Oh, jadi waktu itu mereka berdua keluar. Datengin si Ustadz tadi. Giliran mau pulang, mereka kan bareng-bareng kan ke sana. Ternyata mereka udah ada di situ semua. Udah rangap kata orang sini. Udah setiap bolongan itu pintu ada gitu semua. Pintu jendela. Terus apa ya Mas? Cerita sama Iwan. Nggak ada yang anteng katanya. TikTokan semua gitu ya? TikTokan semua, bener. Uget gitu. Kayak gitu, berarti ada yang jel kayak gitu, bener. Ada yang dipisangnya sampai yuk. Kayak nggak ada yang tumanina, Bi, bahasanya. Apa emang kayak gitu ya, Bi? Tergantung sih. Tergantung. Biasanya kalau nyender anteng. Anteng ya harusnya begitu. Tapi kalau berdiri itu goyang. Ada yang goyang itu. Aku diceritain Iwan, ya ketawa sih, asli beli Wan, ngarang ya jangan-jangan. Aku diceritainnya begitu Mas, pernahnya kan manggilnya Mas. Akhirnya dianuin sama Ustadz, berani keluar, tapi dipegang satu katanya, yang paling gedenya ya. Gimana maksudnya pas mereka datang itu ceritain dulu? Oh iya ya Bu ya. Oh itu lompat, nggak enak ya. dong. Masih 2 jam lagi ya Bu ya. Iya. Langsung itu mereka datang, berarti kan gang kecil, sampai rumah itu banyak tumbuhan-tumbuhan lah, kayu hidup. Tumbuhan-tumbuhan yang buat pagar. Akhirnya kan Ki Wakrun sama Ahmad di depan. Itu langsung belakangnya bukan Ustadz dulu, timnya gitu kan. Warga situ juga langsung beak begitu. Jadi si Ahmad ngelihat panorama begitu langsung balik lagi arah ke belakang, tapi lewatnya kebun Bi. Enggak, kalau balik lagi ke sini kan nabrak yang lain. Langsung nembus ini kembang-kembangan kayak gitu loh. Tud gue Tud, itu Tud ada Tud kayak gitu. Ki Wakrun ikut, Ki Wakrun juga bukan pemberani, Bi. Akhirnya yang belakang timnya depannya Ustadz ikut sama-sama kayak gitu. Lari lah kayak bahasa pontang-panting, balik lagi. Astagfirullahaladzim kata Ustadznya, dia itu ngebasin kayak sorban di pos kayak gitu. Akhirnya mereka ngeliat itu bener-bener bukan mereka lari sih, bener-bener kayak hilang gitu, kayak gitu loh. Menipis hilang, bukan jebret terus langsung hilang, enggak. Tapi ada satu yang masih kayak nantangin gitu. TikTokan, Bi, nggak ngapa-ngapain, masih itu di pintu depan. Melek, gitu, sini. Tapi kayak tangannya begini, deket. Itu masalahnya apa gitu loh, masalah kenapa? Kamu pasti yang dari situ. Itu yang narik itu siapa? Ustadz ya, Ustadznya ya. Bahasanya narik. Kalau Iwan cerita, cuma diginiin terus lebih mendekat. Itu nggak pakai cuncul, tahu-tahu udah deket. Ketakutan semua Bi katanya yang lain. Rawak-rawak kayak gitu loh, nggak jelas. Pocong memang serem. Serem ya Bi. Bentuknya sederhana tapi bener. Serem itu masuk otak ya. Konsepnya luar biasa. Konsepnya luar biasa. Sederhana tapi ngena banget. Ngena banget. Jelebut. Nyebelin. Jadi tek kayak gitu, kayak pada ucul plak itu loh yang rawek itu loh, pada ucul. Masalahnya apa? Kamu kenapa ngepung rumahnya Ki Wakrun kayak gitu? Ada masalah apa? Mau nagih utang? Enggak. Ada suara tapi mingkem gimana sih? Jadi suara kayak orang pakai topeng gitu aja ya. Suara gede. Terus di mixer, jadi gelondang kayak gitu loh, ngeho Bi. Ngeho. Warga mbuh, kenapa Wan? Warga kayak biasanya ada, samping rumah banyak, TV aja pada nyala, kedengeran, nggak ada yang keluar belas. Tapi di dalam suara bocah nangis itu kejar luar biasa, itu ngomong kayak gitu. Masalahnya apa? Kenapa kayak gini? Terus pada ngumpet di belakang Ustadznya sampai tundung-tundungan Ustadznya mana sih kayak gitu ada. Tapi lihat semua, Bi. Mungkin kata orang dulu itu kalau nempel nyetrum ya gitu. Mungkin itu kata yang mereka rasain. Jadi masalahnya katanya ternyata Sidik punya Sidik. Ki Wakrun itu salah satu penggagas yang ini buat talut itu loh, Bi. Yang bikin talut, jadi dia kayak neror supaya jangan terrealisasi. Betul, terrealisasikan tentang itu kan kayak gitu. Hanya kayak diteror seperti itu. Terus pokoknya orang terima, mak kayak gitu loh.
ada kayak roomnya, kayak room, ruangannya. bener-bener kayak Resort sound room kayak gitu. Bener, akhirnya wes urusannya kalau aku digituin, urusannya sama aku. Itu tahu-tahu nggak ada bus kayak gitu. Langsung Yang bilang urusannya sama aku si Pak Ustadz Ustadz ya? tadi. Ustaznya, primen dat urusannya dat Ki Wakrun. Kalau mau ikut ya ikut, ayo kita gelandung bahasanya keliling kampung, tapi daerah Taludan itu kan. Primen ya, Pak Ajo, Pak, jangan apa kata imam. Imam yang tadinya berani ceritanya jadi takut. Pas ketompo gitu loh depan-depanan begitu terus pada plek. Suaranya katanya yang Imam paling diganti seram. nama jadi makmum. Jadi makmum. Jadi ceritakan Mak Iwan kan siangnya gitu ketemu sama Imam. Wan, kalau misalnya ngeliat itu, aku pernah Wan, walaupun nggak deket gitu. Seremnya kayak gitu mirip, tapi pas ngeliat suaranya kayak dipaksa kudu kencing gitu loh, tapi malu. Bener-bener harus kencing. Takutnya itu lebih dari suaranya yang apa tadi ya gerem tapi kayak ngeho, kayak kita di mana gitu, kayak dirontokin begitu kita, udon banget. Aduh, cerita kayak gitu. Ya Ted, ya begitu makanya Wan, maksudnya bangsa-bangsa gitu banyak, bukan cuma yang Pocongan itu di daerah areal sini. Ini kita ceritanya lagi kayak semacam negosiasi lah kayak gitu. Jangan keluar dulu kalau bisa. Oh iya, waktu itu malam itu ngejelasin ke Imam sama istrinya, Iwan sama istrinya. Ya. Apalagi istri lagi kayak gitu. Ya wis Ted, ya wis akhirnya aku tak ngalor di situ ya. Ngalor itu berarti ke arah rumahku. Gitu. Oh ngalor ke situ. Iya ngalor. Pikir ngalor itu ke rumahnya Ujang bukan? Enggak, ngalor ke arah rumah. Ngalor itu berarti ke arah Talut tadi. Betul, ke arah Talut yang dulu masih kali. Gitu. Memang bentuknya nggak beraturan, ada yang lebar, ada yang tipis. Gitu. Ikon banyak banget di situ. Sama sekali. Oh maksudnya itu Talut itu sebenarnya udah ada. Kali sebenarnya. Iya sebenarnya udah mau dirapiin gitu ya. Bukan, mau dibikin Talut. Talut itu yang udah dibentuk pakai bata gitu dilepa. Dulu kan cuman kali yang nggak beraturan itu loh. Talut itu maksudnya dirapiin ya sampingnya itu kan. Memang dipersempit tapi jalan airnya jadi lebih lancar begitu. Karena dari ukuran juga serempak rata betul, gitu kan. Betul. Biasanya agak menurun begini sampai ke hulu lah. Iya. Nah, itu mau seperti itu kan. Itu ikan banyak banget dan dulu pernah di Ngopor aku pernah mancing itu pakai nasi doang. Ikan lele petok itu sampai seember. Ketemu sama Mbah, mancing di mana? Buri. Balikin. Suruh dipulangin. Bentar ya bro, ayo. Oke. Terus akhirnya gimana? Aku mau ke Talut dulu katanya tadi. Iya, aku ini sebenarnya sih mau balik ke kampungnya mereka lagi. Ada yang dikejar tapi mereka nggak cerita. Mungkin nginget takut istrinya Iwan apa ke bawah atau gimana. Ada yang ditahan lah, mereka nggak cerita semua. Kamu nggak nanya lagi Wan besok? Enggak lah, aku juga takut katanya. Yang penting asal tahu, oh iya, aku dapat peringatan lagi rame begitu di daerah sini. Makanya langsung istri pas ini ke belakang gitu ya, arah ngalor, istri, Mas mancing Mas, masuk sekarang masuk. Bukannya nyari ini dulu, mereka kan gerah di dalam. Enggak, dingin, udah dingin, masuk. Itu kita nggak tidur gara-gara mikirin cerita itu. Pocongan banyak, pemimpinnya nyampe suaranya begitu. Mas kalau mau kesini gimana? Kita kan nggak ada masalah apa-apa, kita nggak ada pengen bangun itu, nggak ada urusan katanya. Iya lagi ngomong kayak gitu, Bi. Ternyata di samping kamarnya persis, itu kan kosong ya, cuman ada pagar. Iya, dari rumah ada pagar lah segini. Itu ada suara kruk kayak gitu. Kayak suara apa? Suara ayam babon. Suara ayam babon. Kruk. Mas, ke siapa Mas? Di luar itu siapa? Aku nggak terlalu jelas. Kayak diperjelas sendiri dia ngomong. Lana nggak ada apa-apa. Itu bunyi lagi. Kruk. Terus ada suara pik. Dan ini, Bu, kayak ayam babon ya Bu. Kayak ayam babon. Ada pitiknya Pak. Oh, TK Waipah gitu. Oh, TK Waipah sampingnya. Iwannya bilangnya gitu, menghibur diri. Menghibur. Tapi lama-lama bunyi terus. Mana, jangan di sini, ngalih kata Iwan itu, pergi jangan di sini sono. Akhirnya kan ketahuan juga sama istrinya. Iwan itu nggak bisa menguasai diri bahwa itu tahu dia itu bukan ayam beneran. Akhirnya kan ceplosan. Pak, pasti kuntilanak mau Pak. Nah, kita mau lari kemana katanya? Itu udah biarin aja. Iwan sama istrinya sendirian di situ.
ada emaknya, Oh, ada yang udah emaknya. meninggal itu kan. Oh iya sekarang Iya. udah meninggal. Udah meninggal. Akhirnya apa? Mereka daripada kacau, ada suara krakruk. Kayaknya di jendela bener-bener nemplok Deket di, ya. iya, di jendela. Apalagi mereka kan Lagi istri-istrinya kan hamil. takutnya itu udah ditarget. Tapi apa hubungannya mata lu? Dihubungin sendiri lah pokoknya, Bi. Pokoknya kita itu target daripada ngeri kelamaan kayak gitu. Mah, diintip aja, diintip aja Bi dari jendela. Nah, itu kan jendelanya itu yang model panjang gitu, kaca riben, ada hordengnya. Sampean di depan anggere, sampean itu yang depan, aku belakangnya. Tapi kita berani apa enggak? Wis nggak tahu kata Iwan, yang penting tak berani-beraniin gini. Ada Wan? Nggak ada sama sekali. Suaranya masih. Suaranya masih nggak ada sama sekali. Tahu-taunya si ayam itu Bi mencolot dari bawah. Itu berarti kan iya, segini karena ketutup ya. Ketutup langsung ke ini, ke jendela. Nabrak brak kayak gitu loh. Sampai sekarang udah diganti ulum ya, kayak ada kret gitu loh. Ada kayak retakannya gitu. Kayak ada retakan. Harusnya kalau kayak gitu tuh dogir, Mas Ayu. Dogir ayam beneran gitu, nabrak itu ada retakan. Tapi setelah ayam itu nabrak, istri jerit, aku juga kaget banget. Itu yang jatuh ke bawah itu kayak semacam kain jadinya, Bi. Set, kain panjang kayak gitu loh. Kain panjang munculnya. Itu kan berarti jendela. Terus ruangan kayak selentong semeter. Kayak lorong 1 meter. Baru ada tembok setinggi ini. Kesononya baru kebon lah. Jalan. Itu pas nabrak jadi kayak kain ke bawahnya. Tahu-tahu dibaliknya ini, Bi. Dibaliknya tembokan itu set plotut begitu Bi. Enak banget katanya, miring Bapak Uyung katanya. Gini, miring gimana? Miring gini, berarti dia tuh kayak terbang tapi miring begini loh. Itu langsung jadi suatu itu nongol kepalanya dulu kayak gini. Kepalanya dulu, maunya kalau mau banter sekalian ke sono, kepalanya dipelan-pelanin dulu Bi. Kayak orang lagi bener-bener lagi di kamera gitu loh. Dia on cam banget, gitu. Nyebelin. Mukanya ada, mukanya ada, nggak ada. Cuman kayak dari sela-sela itu kayak seolah kita itu ngeliat matanya gitu. Dering tahu, dering sodako kayak gitu, mirip rambut-rambutnya ke bawah semua. Iya, tapi ini bisa itu kan kalau misalnya per berapa meter ada tiangnya yang bendol. Itu pas di samping bendolan itu, kayak ngecek petak umpok kayak gitu loh. Dikeluarnya pas udah kayak separuh segini, istri udah pegang, mas langsung was kayak gitu. Dia terbangnya gitu, pelan. Enggak kencang dulu. Astagfirullahaladzim, tak kira usai. Yang jelai kita itu kelempar ke dengan ini ya, maksudnya refleks langsung ke arah jauh gitu. Nutup ininya. Enggak nutup, yang nyebelin kok lalen enggak ditutup. Kita ke sini, ke amben gitu ya, ke kasur, milih yang deket tembok jauh gitu. Sambil ngeliatin lo, bisanya nggak ditutup, itu lewat lagi, dia itu lewat lagi, itu pelan banget, seolah-olah masih Iman, seolah-olah kayak gitu, hello, itu buat gue, seolah-olah kayak gitu, maksudnya kecurigaan mereka sendiri kan ada bayi, itu di luar jendela, di luar tembok. Mau masih di luar tembok? Iya kan, kalau ini kan ordengnya kebuka kan tinggi. Oh enggak, maksudnya di luar tembok pagar atau di luar kamar? Di luar kamar iya, di luar tembok iya. Iya, berarti masih di luar di posisi awal ya? Iya, ya di jalan yang situ lewat kalau mau ke rumah. Jadi posisinya miring begitu, santai banget, bener-bener. Di sini kita nggak bisa ngelihat jari-jarinya atau apa. Cuman kelihatan setengah badan. Setengah gitu, kayak gitu. Wah, rasanya buka ya apa. Kalau misalnya nggak ngelihat langsung di TV, ya serem, di HP serem. Itu depan kita langsung sendiri. Ya, kayak gitu. Perasaan emang jauh mungkin ya, agak ada 7-6 meteran dari tempat kita itu duduk. Tapi rasanya kayak ke distract langsung begitu loh. Energinya, takutnya, semuanya. Istri udah nggak bisa ngomong apa-apa lagi. Itu langsung set kita keduanya. Jadi mau nutup hordeng, nungguin siapa tahu mau lewat dulu sono loh. Kayak gitu. Ada kayak gitu. Yang bener luan. Berarti lu berani, kamu kan berarti berani. Enggak, takutnya Bapak Uyung. Panggil aku Bapak Uyung. Aku ke jendela mau nutup,
Wan, kayak Iya, gitu loh. Hai, gitu. kayak gitu kan repot. Jadi nungguin lama dulu. Ayo tutup, mas tutup. Enggak sih. Kira-kira mau 10 menitan baru kayaknya aman. Iwan nutup jendela. Tahu-tahu lagi ditutup. Tok kayak gitu. Diketok jendelanya, nyebelin banget. Langsung, Tet baik ya. Kayak gitu. Jual nama Iwan. Langsung, Tet baik ya. Ganggu nih Ustadz Pai, itu berani-berani gangguin nih Ustadz Pai. Itu ketawa lagi, diintip berani-berani, nggak ada Bi, kita nggak ada. Ketawa ngikik habis ngetok-ketok begitu, iya patah-patah. Kata orang tua kan kalau suaranya pelan deket banget Bi, kalau keras berarti jauh kayak gitu. Itu deket banget, kecil banget suaranya, hampir nggak kedengeran tapi di telinga itu nyata kayak gitu loh. Tok buka lagi kayak gitu, nggak ada. Yang ada apa? Dari arah lor, itu kayak orang pindahan gitu. Tapi aku nggak cerita ini sama istri sama sekali. Soalnya Iwan sendiri pas mau nutup masih begini ya di jendela gitu ya Bi. Dia ngeleg itu diem, nggak bisa ngapa-ngapain. Yang lain dari penampakan itu nggak seserem yang terakhir katanya. Jadi kayak banyak orang pindahan tapi nggak bisa mendistribusikan ini modelnya apa, ada kecil ada gede tapi semua itu bayangan hitam-hitam semua gitu. Jadi ada kayak pikulan kayak apa tapi dari arah belakang. Dari arah talut ya. Ya mungkin itu ya semacam mereka itu lagi pindah karena mau dibangun apa. Ya itu payung. Ya, kalau ngomong kan dicampur-campur, kadang Mas, kadang-kadang Pak, besok harinya memang dibangun itu. Dan banyak kejadian saat dibangun itu kayak gitu. Nanti wis kapan-kapan besok mangkat tuh ya kayak gitu sama teman-teman yang iyalah, iya dianuin sampai 7 hari kasihan ya gitu. Apanya yang maksudnya tahlilannya besok ini ya 7 hari. Kata aku ya pasti teman-teman apalagi ya kan lumayan makan banyak begitu kan Bi. Kalau aku ya nunggu cerita-cerita berikutnya kan seperti itu. Dan sialnya gue sering lewat situ ya Bro Ayu. Betul sekali. Kalau mau ke rumah dirimu pasti lewatnya situ. Nggak ada jalan lain. Jalan belakang bisa, cuman gue nggak tahu jalannya kan. Kalau situ jalan ke belakang pakai kamera diharapkan nanti ketemu diesel sama mungkin rumah itu bisa nampak kembali. Kapan-kapan ya? Bisa. Kapan-kapan ya? Lewat kita belakang. Jelasin aja loh, maksudnya kita mungkin ke rumahnya Mas Iwan tapi kita nggak shoot semuanya. Iya boleh. Di temboknya aja gitu. Terus nanti kalau ngomong juga di tembok, nanti kan Mas ini privasi juga rumahnya Bro Ayung juga. Gini aja Bi, kita ke sana, kita ngomong ini yang putih tulang itu, ini titiknya di sini yang pertama kelihatan gitu. Bisa kayak gituin, nggak apa-apa. Nanti ke belakang lagi, ini dulu yang genset di sini. Ini rumahnya boleh. Kalaupun nggak kelihatan ya itu di situ. Tapi situ sendirian ya. Iya. Gue kan penakut Bro ya. Sama Pi. Nanti sampai rame-rame insya Allah kalau ada kesempatan. Iya, sorean aja lah, masih jam 8 kayak gitu. Iya betul. Iya, Oke. Biar kan kita mau live gitu kan. Iya, kita live-in aja. Nanti gitu kan yang nonton belum pada tidur tuh, lumayan banyak. Oke Bro Ayung, terima kasih. Mas Iwan juga terima kasih. Mas Iwan ini nama asli ya. Gak apa-apa wes. Mas Iwan terima kasih. Meskipun belum pernah ketemu, gue belum pernah ketemu, tapi udah sering dengar namanya. Kayak gitu, terima kasih. Kita mohon maaf misalnya ada sesuatu yang nggak berkenan di mata di hati telinga kawan-kawan semuanya. Mohon dimaafkan. Doa yang terbaik selalu untuk kawan-kawan semuanya, untuk kita semuanya. Sampai jumpa di ngobrol horor episode selanjutnya. Jaga kesehatan kawan-kawan semuanya tentunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.